Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wa bihi nasta'in wa ala umuri dunyatin. Shalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajmain, amma ba'du. Puji syukur kita haturkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala, karena berkat rahmat, taufik serta hidayahnya lah kita masih diberikan kesehatan, kesempatan, dan yang paling utama ialah kenikmatan berupa nikmat iman dan Islam. Kedua kalinya, salawat beriringan salam selalu kita sanjung agungkan kepada junjungan kita, yakni Nabi Allah Nabi Muhammad SAW. Semoga keluarganya, sahabatnya, dan kita selaku umatnya mendapatkan syafaatnya fid dini wa dunya hatta akhirah. Amin Allahumma amin. Baiklah, kami dari kelompok 2 yang beranggotakan 6 orang, yakni I Maharani Rinungga, Ihwanuddin, Mutiara Puspagarini, Nova Elisna, Rosalia Wilda Cahyani, dan Sherly Emilia. Kelas B semester 5, Ekonomi Syariah, Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam. Baiklah, saya selaku moderator akan memimpin jalannya presentasi pada kali ini. Untuk itu kami akan menjelaskan kepada teman-teman semua terkait tugas yang diberikan oleh dosen pengampu mata kuliah perpajakan, yakni Ibu Maya Meilia, Magister Pendidikan. Oke, tidak perlu panjang lebar, langsung saja ke pembahasan pertama yang akan disampaikan oleh rekan saya. Kepadanya dipersilahkan. Baik, yang pertama pajak penghasilan pasal 23. Pajak penghasilan PPh pasal 23 merupakan pajak penghasilan yang dipotong atas penghasilan yang diterima atau diperoleh wajib pajak dalam negeri dan bentuk usaha tetap yang berasal dari modal, penyerahan jasa, atau hadiah dan penghargaan selain yang dipotong PPh pasal 21. Ketentuan dalam pasal 23 UU PPh mengatur pemotongan pajak atas diterima atau diperoleh wajib pajak dalam negeri dan bentuk usaha tetap yang berasal dari modal, penyerahan jasa, atau penyelenggaraan kegiatan selain yang telah dipotong pajak penghasilan pasal 21 yang dibayarkan, disediakan untuk dibayarkan, atau telah jatuh tempo pembayaran oleh badan pemerintah. Selanjutnya, tarif pemotongan PPh pasal 23. Besar tarif pajak penghasilan pasal 23 ditetapkan sebesar: yang pertama, 15% dari jumlah bruto untuk pajak dividen, royalti, bunga, hadiah, dan penghargaan. Yang kedua, 2% dari jumlah bruto untuk objek pajak lainnya. Yang ketiga, 100% atau 2 kali lipat tarif standar PPh 23 jika tidak memiliki NPWP. Baiklah, untuk yang selanjutnya adalah tarif pemotongan PPh pasal 23. Untuk hadiah dan penghargaan, objek pajak hadiah dan penghargaan adalah 25% dari jumlah bruto jika hadiah undian atau lotre yang dianggap sebagai penghasilan. Tidak punya NPWP, 30% dari jumlah bruto untuk pajak dividen, royalti, bunga, hadiah, dan penghargaan. Hadiah dan penghargaan untuk objek pajak hadiah dan penghargaan adalah 20% dari jumlah bruto jika penerima hadiah dan penghargaan ekspatriat dan bukan termasuk BUT internasional. Selanjutnya adalah tidak punya NPWP dari 4% dari jumlah bruto objek dan pajak lainnya. Dan yang selanjutnya, hadiah dan penghargaan 15% dari jumlah bruto jika penerima adalah sebuah organisasi termasuk bentuk usaha tetap atau BUT. Yang selanjutnya adalah objek pajak PPh pasal 23. Yang pertama adalah dividen. Dengan nama dan dalam bentuk apapun, termasuk dividen dari perusahaan asuransi kepada pemegang polis dan pembagian sisa-sisa hasil usaha koperasi. Yang selanjutnya adalah bunga. Bunga termasuk premium, diskonto, dan imbalan karena jaminan pengembalian utang. Imbalan sehubung dengan jasa teknik, jasa manajemen, jasa konstruksi, jasa konsultan, dan jasa lain selain jasa
yang telah dipotong pajak penghasilan sebagaimana dimaksudkan dalam pasal 21. Hadiah, penghargaan, bonus, dan juga sejenis selain yang telah dipotong pajak penghasilan sebagaimana dimaksudkan dalam pasal 21. Dan selanjutnya adalah sewa dan penghasilan lain sehubungan dengan penggunaan harta kecuali tanah dan bangunan. Dan yang terakhir adalah royalti. Baik, selanjutnya yaitu subjek pajak penghasilan pasal 23. Subjek pajak PPh pasal 23 dibagi menjadi dua, yaitu wajib pajak dalam negeri dan bentuk usaha tetap atau BUT. Selanjutnya, pengertian PPh pasal 24. Pajak penghasilan pasal 24 merupakan salah satu jenis pajak yang bisa digunakan oleh pengusaha kena pajak untuk melakukan pengkreditan pajak pada SPT tahunan. Baik, selanjutnya yaitu tarif penarikan pajak penghasilan pasal 24. Besaran tarif pajak penghasilan pasal 24 merupakan sebagai pengurang jumlah pajak yang dibayar atau terhutang di luar negeri. Maka perhitungan tarifnya menggunakan pasal 17 ayat 1 Undang-Undang Pajak Penghasilan, yakni tarif pajak progresif. Pasal 17 ayat 1 huruf B Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2008 tentang pajak penghasilan yang berbunyi, tarif pajak yang ditetapkan atas penghasilan kena pajak bagi wajib pajak badan dalam negeri dan bentuk usaha tetap adalah sebesar 28%. Pasal tersebut diperjelas dalam pasal 17 ayat 2A yang berbunyi tarif sebagaimana dimaksud dalam ayat 1 huruf B menjadi 25% yang mulai berlaku sejak tahun 2010. Selanjutnya yaitu subjek pajak penghasilan pasal 24. Jenis pajak penghasilan pasal 24 ini dikenakan pada wajib pajak yang memiliki sumber penghasilan sebagai objek pajak penghasilan pasal 24. Maksudnya adalah yang menjadi subjek pajak penghasilan pasal 24 merupakan wajib pajak dalam negeri yang terutang pajak atas seluruh penghasilan, termasuk penghasilan yang diterima atau diperoleh dari luar negeri. Sementara yang menjadi objek pajak penghasilan pasal 24 adalah penghasilan yang berasal dari luar negeri. Baiklah, contoh selanjutnya. Penerapan PPh pasal 23. Pasal 23 dengan potongan bruto sebesar 15% ada pada dividen, bunga, hadiah, penghargaan, bonus, royalti, sewa, dan penghasilan termasuk pada bruto 2%. Yang pertama ada dividen. PT Golden Sari membayarkan dividen kepada CV Abadi Makmur sebesar 40 juta rupiah, maka pasal 23 dipotong PT Golden Sari adalah 15% dikali 40 juta, yaitu 6 juta rupiah. Yang kedua ada bunga. PT Abadi Karya membayar bunga atas pinjaman kepada PT Indojaya sebesar 100 juta rupiah. Maka PPh pasal 23 yang dipotong oleh PT Abadi Karya adalah 15% dikali dengan 100 juta rupiah, yaitu sekitar 15 juta rupiah. Yang ketiga ada hadiah, penghargaan, bonus, dan lain sebagainya. CV Mitra Perdana memperoleh hadiah sebuah motor senilai 12 juta rupiah sebagai distributor terbaik dari PT Abadi Makmur. PPh pasal 23 yang dipotong oleh PT Abadi Makmur sebagai pemenang hadiah adalah sekitar 15% dikali 12 juta, yaitu sekitar 1.800.000 rupiah. Yang keempat ada royalti. Selama tahun berjalan, PT Anugrah menerima penghasilan royalti atas hak cipta motif kain dari perusahaan lain sebesar 10 juta rupiah belum dipotong dengan PPh pasal 23. Maka pemotongan yang dilakukan senilai 15% dikali 10 juta, yaitu sekitar 1.500.000 rupiah.
Berikutnya ada pada perhitungan besaran PPh pasal 23 yang dipotong dari jumlah bruto besarannya 2%. Sewa dan penghasilan. CV Cipta Karya menyewa sebuah traktor milik Sugiani senilai 15 juta rupiah. Maka PPh pasal 23 yang dipotong oleh CV Cipta Karya sekitar 2% dikali 15 juta yaitu sekitar 300.000. Yang kedua ada imbalan. CV Tachimita membayar jasa cleaning service kepada PT Mitra Karya sebesar 25 juta rupiah. Maka PPh pasal 23 yang dipotong adalah 2% dikali 25 juta yaitu sekitar 500.000 rupiah. Yang ketiga ada imbalan. CV Abadi Jaya memiliki kontrak dengan PT Sentosa yang merupakan perusahaan penyedia alat bangunan selama 1 tahun dengan nilai kontrak sebesar 250 juta rupiah. Maka pasal 23 yang dipotong yaitu senilai 2% dikali 250 juta sama dengan 5 juta rupiah. Baiklah, saya lanjutkan untuk pembahasan selanjutnya yaitu implementasi PPh pasal 24. Contohnya, PT Yogananta di Jakarta memperoleh penghasilan neto pada tahun 2013 sebagai berikut. Di negara P memperoleh penghasilan berupa laba usaha sebesar 300 juta. Tarif pajak yang berlaku adalah 20%. Di negara Q memperoleh penghasilan berupa laba usaha sebesar 400 juta. Tarif pajak yang berlaku adalah 25%. Di negara R memperoleh penghasilan berupa laba usaha sebesar 100 juta. Tarif pajak yang berlaku adalah 35%. Untuk di dalam negeri itu memperoleh penghasilan berupa laba usaha sebesar 200 juta rupiah. Peredaran bruto dari kegiatan usaha dalam dan luar negeri sebesar 62 miliar rupiah. Diminta hitunglah kredit pajak luar negeri yang diperbolehkan, PPh pasal 24. Untuk yang pertama yaitu menghitung total PKP. Penghasilan dari negara P berupa laba usaha yaitu sebesar 300 juta. Penghasilan dari negara Q berupa laba usaha yaitu 400 juta. Untuk penghasilan dari negara R berupa laba usaha yaitu 100 juta dan penghasilan dari dalam negeri berupa laba usaha yaitu 200 juta. Nah, jumlah dari seluruh itu dinamakan penghasilan neto atau bisa dikatakan dengan PKP yaitu sebesar 1 miliar rupiah. Yang kedua yaitu menghitung total PPh terutang. Tarif PPh pasal 17 ayat 1 B dikali penghasilan kena pajak. Nah, untuk tarif PPh pasal 17 ayat 1 itu 25% dikali 1 miliar sama dengan 250 juta. Selanjutnya untuk menghitung PPh maksimum dikreditkan sesuai perbandingan penghasilan masing-masing negara. Yang pertama PPh maksimum untuk negara P. Rumusnya yaitu penghasilan negara P dibagi total penghasilan dalam dan luar negeri dikali total PPh terutang. 300 juta dibagi 1 miliar dikali 250 juta. Itu sama dengan 75 juta rupiah. Yang kedua yaitu PPh maksimum untuk negara Q. Itu penghasilan negara Q dibagi total penghasilan dalam dan luar negeri dikali total PPh terutang. 400 juta dibagi 1 miliar dikali 250 juta sama dengan 100 juta rupiah. Yang C yaitu PPh maksimum untuk negara R. Penghasilan negara R dibagi total penghasilan dalam dan luar negeri dikali total PPh terutang sama dengan yang negara Q dan negara P ya teman-teman semua.
Itu 100 juta dibagi 1 miliar dikali 250 juta itu sama dengan 25 juta rupiah. Untuk perhitungan selanjutnya yaitu menghitung PPh yang dipotong atau dibayar di luar negeri untuk masing-masing negara. Yang pertama yaitu PPh terutang atau dibayar di negara P. Nah, tarif pajak negara P tadi, tarif pajak negara P itu sebesar 20% itu dikali dengan penghasilan negara P yaitu 300 juta. Itu sama dengan 60 juta rupiah. Yang kedua, PPh terutang atau dibayar di negara Q yaitu 25% dikali dengan 400 juta, yaitu penghasilan dari negara Q tadi, yaitu sama dengan 100 juta rupiah. Dan yang ketiga yaitu PPh terutang atau dibayar di negara R, itu tarif pajaknya sebesar 35% dikali dengan penghasilan negara R yaitu 100 juta, itu sama dengan 35 juta rupiah. Kredit pajak luar negeri diperbolehkan atau PPh pasal 24 bagi PT Yogananta tahun 2013 itu dihitung sebagai berikut. Negara P itu total PPh terutangnya 250 juta, PPh maksimum dikreditkan sesuai perbandingan penghasilan itu 75 juta rupiah, dan PPh terutang dibayar di luar negeri itu 60 juta rupiah, dan PPh pasal 24 terendah dalam kolom 1, 2, dan 3 itu 60 juta rupiah. Jadi untuk semuanya itu kan ada P dan QR, teman-teman semua bisa lihat. Dan untuk total kredit pajak luar negeri yang diperbolehkan itu PPh pasal 24 terendah itu di kolom 1 dan 3 yaitu 185 juta rupiah. Nah, total kredit pajak luar negeri diperbolehkan PPh pasal 24 itu 185 juta rupiah tadi, karena jumlah ini masih lebih rendah dibandingkan total PPh terutang yang sebesar 250 juta rupiah. Alhamdulillah, itulah tadi penjelasan terkait materi pajak penghasilan pasal 23 dan 24. Semoga teman-teman semua dapat mengerti dan memahami materi yang telah kami sampaikan. Jika masih kurang dimengerti, teman-teman semua bisa tulis di kolom komentar. Insya Allah kami bisa menjelaskannya. Nah, terima kasih sudah menonton video kami. Jangan lupa like, comment, and subscribe. Lalu share ke teman-teman kalian ya. So, thanks for watching. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.